Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 14 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan biografi tokoh milenial nasionalis Nadiem Anwar Makarim BA MBA. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yakni ini kelompok kami. Yang pertama Sofatul Muniati SPD, kedua Rizky Amalia SPD, yang ketiga Saifuddin SPD, dan yang ketiga Sofia Zahara Safari Espar. Sebelum masuk ke biografi Nadiem Makarim sendiri, kita masuk dulu ke pengertian nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Masa kecil Nadiem Makarim. Nadiem Makarim lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Anak dari Nono Anwar Makarim dari Pekalongan yang berprofesi sebagai pengacara dan Ibu Atika Al-Gadri dari Pasuruan yang bekerja di bidang non-profit. Nadiem Makarim sendiri memiliki 2 saudara perempuan. Riwayat pendidikan Nadiem Makarim dimulai SD sampai SMP ditempuh di Jakarta, kemudian ia lulus SMA di Singapura. Dari Singapura, ia melanjutkan pendidikannya di jurusan International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Dan selama setahun Nadiem Makarim mengikuti program Foreign Exchange di London School of Economics. Setelah itu, pendidikan Nadiem Makarim dilanjutkan di Harvard Business School, Harvard University, dan menempuh gelar MBA. Riwayat karir bisnis yang dijalani oleh Nadiem Makarim yaitu pada tahun 2006, Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Setelah itu, beliau terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Di perusahaan tersebut, ia menjabat sebagai managing editor. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian menjabat sebagai CEO Partuku, dan sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah dirintis sejak tahun 2011. Kemudian, riwayat karir politik yang dijalani oleh Nadiem Makarim yaitu pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan yang dikeluarkan Nadiem Makarim dalam dunia pendidikan, yaitu kebijakan Merdeka Belajar. Nadiem Makarim menjelaskan kebijakan Merdeka Belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Konsep ini harus menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan, baik sisi budaya, kearifan lokal, sosioekonomi, maupun infrastruktur. Adapun isi dari kebijakan Merdeka Belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengganti ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dengan ujian atau asesmen. Kedua, menghapus format ujian nasional yang sebelumnya lalu menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran menjadi satu halaman. Dan yang terakhir, memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan peraturan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menggali potensi terbesar guru-guru sekolah dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Berdasarkan kisah Nadiem Makarim, komitmen aktualisasi yang dapat diimplementasikan selaku aparatur sipil negara dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai ASN harus cinta tanah air, sebagai ASN harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, sebagai ASN harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman serta kemampuan untuk berinovasi, dan sebagai ASN harus mempunyai semangat yang tinggi dalam memberikan pelayanan publik. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai tokoh milenial nasionalis Nadiem Anwar Makarim. Semoga dapat menjadi semangat dan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.